88.4 Palu Female Station. Oke, dan sekarang saya akan menghubungi sahabat baik saya, Mas Bro Imam Darto, yang lagi isoman. Itu ceritanya gimana, cuy? Lu bisa kena COVID? Ya nggak tahu ya, emang udah gilirannya kali. Gue tuh selalu punya feeling nih dengan kegiatan gue yang sering ketemu banyak orang, kayaknya pasti at least gue kena nih sekali nih. Bener, kena. Soalnya emang pasti kena sama OTG, soalnya gue nggak berinteraksi dengan orang yang kelihatan sakit gitu. Jadi pasti OTG yang nularin gue. Dan berarti tapi lu masih melaksanakan aktivitas? Iya, lagi sibuk-sibuknya itu kemarin pas lagi kena itu, bahkan gue itu lagi ada syuting sama salah satu platform e-commerce. Terus pas setelah gue positif, gue ngabarin mereka dan 35 orang yang kontak sama gue otomatis harus di swab. Nggak enak gue. Terus juga gue masih rekaman podcast sama teman-teman juga, mereka juga pada swab lagi sendiri-sendiri. Ya begitulah, mau gimana ya. Jadi nggak tahu gitu ya posisinya siapa menularkan siapa gitu, nggak tahu ya? Nggak tahu, dan gue nggak ini juga, nggak gue pikirin juga sih. Pasti, tapi yang pasti gue ketularan sama orang OTG aja, orang tanpa gejala, karena ya itu dia, gue nggak merasa berinteraksi dengan orang yang lagi flu kayak, lagi batuk kayak, lagi apa, enggak. Oke. Gitu. Dan itu ceritanya waktu mulai terkena itu gimana, Mam? Gejala-gejala yang umum yang terjadi atau lu rasain apa sih? Hari Minggu tuh udah mulai kayak tenggorokan udah mulai ada, kok gue kayak mau sakit batuk nih hari Minggu. Hari Senin beneran, hari Senin tuh lebih ke apa namanya, ya kayak flu, batuk, terus badan nggak enak, lemes. Nah terus mulai linu-linu, itu yang bikin gue curiga, wah linu-linu nih. Akhirnya hari Selasa swab aja deh, swab antigen dulu sebelum beraktivitas. Maksudnya kalau ternyata positif ya udah gue cancel jadwal gue hari itu kan. Nah terus swab antigen, terus gue syuting, kelar syuting baru keluar hasilnya ternyata antigen positif. Wah, Antigen ya positif. udah. Gue langsung PCR dan PCR swab itu juga hasilnya positif. Ya udah, berarti terhitung dari hari Selasa lah. Hari Selasa. Oke. Dan itu waktu ngecek itu satu keluarga atau gimana? Ya setelah gue waktu ngetes antigen, abis itu gue PCR, sambil nunggu PCR, gue isolasi mandiri sendiri di rumah. Setelah positif, langsung satu keluarga gue suruh PCR semua, anak-anak gue juga. Satu positif, yang nomor 2. Akhirnya ya udah sih, yang nomor 2, Zafa namanya, itu juga ikutan isolasi mandiri sama gue. Gitu. Jadi satu rumah sekarang jadi tempat isolasi karena yang lain ngungsi ke rumah neneknya. Oke, gitu. Dan ini kan yang berarti yang positif lu sama anak lu yang pertama siapa? Zafa. Yang kedua. Siapa? Yang kedua, nomor 2 Zafa. Yang kedua ya. Oke. Dan terus yang lainnya semuanya negatif gitu kan? Dan ngungsi ke rumah nenek. Benar. Berarti rumah lo ini yang dipakai buat isoman sama si anak lo yang kedua ini. Ini rumah yang sekarang udah, seluruh rumah udah kayak kapal pecah karena nggak ada yang beresin, nggak ada yang apa, jadi kita berdua doang kan. Dan boleh dibilang ini sebenarnya gejala ringan atau apa, Bro? Yang dialami lo sama anak lo? Demamnya ada, terus awal-awal tuh gue lemes banget, terus linu-linu, terus demam juga, jadi bawaannya pengen tidur mulu.
tidur, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Hmm. Nah, cuma setelah beranjak hari ke-4 sampai ke-6 malah batuknya yang jadi. Batuknya Gitu. jadi. Oke. Ya, dan katanya Jadi itu sebelum COVID, satu kenapa? symptoms yang emang cukup wajar. Banyak yang awalnya nggak batuk, di hari ke-4 sampai ke-6 batuknya malah jadi. Jadi symptoms yang wajar. Oke. Kalau dulu sebelum pandemi kan demamnya masih demam disco gitu ya, Bro. Sekarang udah demam demam disco. Oke. Dan ini rencananya mau berapa hari? 2 mingguan atau seminggu setelah, atau lu mau tes lagi untuk final gitu result? Biasanya sih antara 10 sampai 14 hari kan. Ya 10. paling ya 10 sampai 14 hari. Kalau sekarang gua tes sih gue yakin gue masih positif nih karena ini hari ke-8. Jadi mungkin antara hari 10 atau enggak sekalian hari 14. Dan Gitu. yang lu rasain apa? Yang gue rasain Yang lu rasain apa sekarang ini yang belum hilang-hilang juga? batuk itu karena baru jadi si batuknya. Terus kemarin tuh beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu tuh yang parah, punggung gue kayak digebukin bencong tuh nggak, buset, pegelnya gila. Udah pernah digebukin bencong? Champion. Oh, oke. Itu bencong berapa orang yang gebukin ya sampai ngilu-ngilu gitu? 3 lah, minimal 3. Minimal 3. Itu digebukin bencong gara-gara apa? Nggak dibayar atau? Lebih ke gue mengkhianati mereka aja gitu kan, karena gue udah quit jadi bencong. Oke. Dan ada saran nggak sih dari seorang Imam Darto kira-kira apa yang harus disiapkan kalau kita itu melakukan isoman? Ya standar sih yang semua orang bilang, bahwa jangan jadi stres, jangan jadi kepikiran, dibawa happy aja gitu kan. Cuma kadang-kadang gimana ya, kadang-kadang nih yang gue alamin adalah awalnya tuh gue nggak, gue diem aja deh. Tapi begitu, ya udah deh gue kasih tahu deh. Begitu gue kasih tahu ke grup teman SMA, ke grup keluarga gitu, langsung bertubi-tubi saran-saran yang terima kasih atas sarannya, tetapi bikin gue pusing karena banyak banget harus minum. Nih minum ini bagus, minum ini bagus, minum ini bagus, minum ini bagus, ini minum ini, semua ngirimin. Buset, kayak kalau dijedain 1 jam minum apapun juga nggak bakalan habis itu. Ada yang probiotik, ada yang ini, ada yang itu, ada yang kangen water, ada yang air zam-zam, ada yang ada yang obat Cina, terus jus belimbing lah, apalah endebre, ina inu gitu kan? Iya, pusing gua. Dan lu turutin yang mana dari semua banyak semua masukan itu? Lu turutin yang mana? Ya pada akhirnya yang ini aja, yang nomor 1 yang dari dokter, terus sama yang gua kira nggak terlalu, masih bisa gue lakukan lah, nggak terlalu keras gitu, kayak disuruh kunyah bawang putih, ya udah gue kunyah gitu kan. Bawang putih. Terus suruh minum ini ada jus probiotik, ya udah gue minum gitu. Ini ada apalah dari Arab apa gitu, ya udah gue minum gitu. Oke, dan saran yang sama juga lu berikan ke anak lu yang juga ini isoman Iya juga. sih, lebih ringan gejalanya dibandingkan gua. Anak kecil lebih cepat recovery-nya juga sih. Iya benar. Oke, jadi berarti saran-saran yang banyak itu kalau bisa tidak usah diturutin semuanya karena bisa bikin membingungkan gitu ya, informasinya. Stres juga ya. Malah jadi stres juga. Terus yang kedua apa lagi, Mam? Persiapan isoman kira-kira? Ya, apa ya? Siapin kuota yang banyak, wifi juga dibayar. Terus karena lu butuh hiburan banget ya kan ya. Tapi ya ini sih yang menyedihkan itu adalah ini satu penyakit yang bikin lo merasa sendirian. Oh, oke. Iya.
Jadi kayak bikin merasa sendirian. kan biasanya kalau lo sakit gitu pengennya diurusin ya. Mental kita diserang duluan. Mental kita diserang duluan gitu ya. Iya, maksudnya kalau zaman dulu gitu sakit flu batuk diurusin sama bini lo gitu kan, disuapin obat ini terus dibalurin, itu tuh ada affection. Nah sementara ini enggak, ya lo ngeracik obat sendiri, minum sendiri, terus juga selesai itu beresin sendiri gitu. Jadi ini emang makanya beneran dibilang harus happy tuh karena kalau enggak lo stres karena lo beneran sendirian sakitnya. Oke. Ada yang bilang katanya gini bro, ada yang bilang katanya ibaratnya COVID itu ibaratnya kalau kita ikut arisan tinggal nunggu giliran gitu. Giliran di itu, oke, kamu terpilih gitu kan. Iya. Kira lu setuju gak akan pendapat itu? Ya kalau gue tuh selalu udah feeling karena beberapa waktu yang lalu gue beberapa kali dodge the bullet gitu. Orang-orang gue pernah kontak dengan positif, gue nya negatif, kontak lagi gue nya negatif, kontak lagi gue nya negatif. Terus bahkan waktu itu ada kontak yang cukup intens tapi gue tetap negatif juga gitu. Tapi gue selalu merasa it's just a matter of time aja nih sampai gue kena. Bener kena juga dan gue nggak tahu lagi kena dari siapa. Iya. Oke. Gitu. Berarti kita nggak tahu COVID itu datangnya dari mana dan dari siapa. Oke, waktunya. Nah, mungkin ada masukan buat yang sampai saat ini mungkin ada orang-orang dari sebagian besar yang nggak percaya dengan yang namanya COVID. Ada loh sampai sekarang yang nggak percaya. Serius? Ada, masih ada. Iya. Ya, saya doakan supaya Anda terkena ya, biar Anda percaya langsung. Anda percaya. Oke, lu sempat menciptakan lagu COVID Emang Bangsat. Coba. Liriknya gimana bro, liriknya? Gue udah lupa orang gue itu beneran apa nih genjreng langsung gue nyalain aja. Itu bener-bener live on gue itu. COVID Emang Bangsat dan COVID apa lagi gitu ya. Oke, dan kira-kira kalau ada produser yang ingin merilis jadi mini album gitu, mini. Ya, saya akan bilang nggak usah lah, ngapain buang-buang waktu mau buang-buang duit aja gitu. Ya nggak usah gitu. Oke, seandainya COVID ini manusia gitu, bro. Gue jadi COVID, lu jadi imam gitu kan? Imam, mampuslah kau terkena kutukan saya. Apa yang lo jawab? Kamu juga akan terkena balasannya nanti. Karena Allah tidak tidur. Waduh, berat sekali. Gusti Allah tidak sare. Kamu akan menerima balasannya nanti. Saya lebih tepatnya agnostik. Waduh, ada virus agnostik. Benar juga sih. Virus agnostik. Corona-gnostik. Oke. Ya sudah kalau begitu, sehat-sehat Mam buat keluarga. Siap, thank you. Dan kita bertemu lagi kapan-kapan ya Mam. Siap, thank you Tom. Oke. Yuk. Oke, dah. Palu Female Station.